Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Alteza Channel. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Tina Astuti. Kisah yang berjudul Santet Menyayat Kemaluan Pelakor. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like dan subscribe. Aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Padahal ia hanya menyayat tipis-tipis saja, hanya sayatan kecil, tapi teriakan Ningrum sudah sangat nyaring. Apa sesakit itu yang dia rasakan? Batin Marlin. Untuk kali pertama, ia mendengarkan rintihan kesakitan itu. Ternyata jika mendengarkannya secara langsung lebih memuaskan, pikir Marlin. Jam sudah menunjukkan pukul 11:30 malam, tapi suara Ningrum masih terdengar bersamaan dengan teriakannya. Marlin menyudahi kegiatannya. Ia pikir sudah cukup untuk malam ini. Ia segera keluar kamar menuju kamar utama. Terlihat Bi Laksmi sudah berada di pintu, memperhatikan Ningrum dengan penuh rasa perhatian. "Bi, kenapa dengan Ningrum barusan?" tanya Marlin. "Begitulah Bu, jika setiap malam maka Ningrum akan teriak kesakitan," jawab Bi Laksmi. Terlihat di dalam kamar Ningrum bergelinjang menahan kesakitan di area intinya. Sedangkan Bian hanya memperhatikan istrinya yang terus merintih. Bahkan kedua tangan Ningrum memeras spraynya dengan kuat dengan peluh bercucuran sebiji jagung. "Kasihan sekali Ningrum," lirih Marlin yang juga ikut memperhatikannya di depan pintu. Lalu Marlin menghampiri Bian yang tengah duduk di sisi ranjang menemani Ningrum. "Mas, ada apa dengan Ningrum?" tanya Marlin. "Dia sedang kesakitan. Area kewanitaannya sakit. Entah kenapa, Mas juga bingung," jawab Bian memperhatikan istrinya dengan erengan yang disertai kedua belah pahanya terbuka. "Coba dicek Mas, memangnya kenapa dengan area intinya?" saran Marlin. Bi Laksmi juga ikut menghampiri Marlin dan juga Bian. Beliau juga mengiyakannya dan setuju dengan Marlin. "Biar saya aja yang ngecek Pak," kata Bi Laksmi menuju pembaringan Ningrum. Lalu Bi Laksmi menyelak dress Ningrum. Beliau memperhatikan alat kewanitaan Ningrum yang memerah, bahkan seperti membengkak. Bi Laksmi beberapa kali mengucapkan istighfar ketika melihatnya secara langsung. Hanya memerah keseluruhan dan membengkak jauh lebih besar. "Mas, perih Mas, sakit," cicit Ningrum. "Gimana Bi?" tanya Bian. "Memerah dan bengkak Pak," jawab Bi Laksmi. "Berdarah tidak Bi?" tanya Marlin. "Tidak, hanya bengkak saja," jawab Bi Laksmi. "Mas, apa kita harus bawa ke rumah sakit? Gak tega aku lihat Ningrum," ucap Marlin. "Iya Pak, biar orang rumah sakit aja yang ngobatinya," sahut Bi Laksmi. "Gak usahlah, nanti juga sakitnya hilang sendiri seperti biasanya. Mungkin ini hanya kambuh," tolak Bian. "Ningrum ada minum obat tidak Mas?" tanya Marlin. "Ada, obat dari rumah sakit juga ada, beli di apotek juga masih ada. Bahkan Ningrum juga setiap hari minum obat," jelas Bian. Setelah cukup lama menjerit, akhirnya Ningrum terkulai lemas, bahkan hampir pingsan. Matanya tertutup setelah Bian menyelimutinya. Marlin menatap Bian yang sebenarnya juga bersedih melihat keadaan istrinya yang setiap hari kesakitan. "Ningrum sebenarnya kenapa sih Mas?" tanya Marlin. "Memang kayak gitu Mar, udah biasa," jawab Bian. "Kamu ke kamar lagi aja, istirahat," pinta Bian. Lalu Marlin pergi ke kamarnya dan merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Pikirannya melayang-layang jauh entah kemana. Ada senyum yang mengembang di sudut bibirnya. Sungguh baginya tidak menyangka jika efeknya sehebat itu. Tak sia-sia baginya mendatangi dua dukun hanya untuk membalas dendam.
ternyata hasilnya sangat memuaskan. Marlin membuka ponselnya, melihat foto Ningrum yang masih tersimpan di dalam galerinya. Cantik, tapi sekarang sudah busuk, lirih Marlin. Di saat jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari, Marlin terbangun dan ia merasa hendak buang air kecil. Kebetulan kamarnya saat ini, kamar mandi tidak di dalam kamar dan harus pergi ke area dekat dapur untuk segera menuntaskan hajatnya. Suasana yang begitu gelap membuat Marlin nampak santai saja. Ia sudah biasa dengan suasana yang gelap dan mencekam, bahkan lebih gelap dari ruang tamu saat ini. Di luar masih hujan, tapi tidak sederas sebelumnya. Nampak sesekali kilatan menerangi sudut rumah. Segera Marlin menyelesaikan hajatnya dan baru hendak keluar kamar mandi, terlihat Bian juga terbangun dan berdiri di dekat meja makan. "Mas, kamu ngapain ada di sini?" tanya Marlin. "Aku haus dan ini lagi mau ngambil air putih," jawab Bian. "Kamu sih?" Bian bertanya balik kepada Marlin. "Aku kebelet pipis tadi," jawab Marlin. "Ya sudah, masuk kamar gih, di luar dingin," kata Bian sembari minum air putih dan duduk di kursi meja makan. "Biar ku temani minum, Mas." Bian tersenyum dan langsung Marlin duduk bersama dengan Bian. "Mas pasti capek ya ngurusin Ningrum," kata Marlin. "Ya gitulah," jawab Bian tertawa. "Apa Ningrum begitu aja, Mas? Maksudnya gak ada ngapa-ngapain?" tanya Marlin. "Iya, kadang duduk saja ia kesakitan. Berjalan sedikit pun susah payah, apalagi melayani aku," kekeh Bian. "Ah, masa sih Mas?" kekeh Marlin. "Serius lu Mar, udah lama banget nggak dapet," kata Bian lagi sambil bercanda. Marlin hanya menanggapinya dengan gelak tawa. Sesekali ia memancing Bian untuk lebih banyak bercerita tentang ketidakberdayaannya, walaupun hanya sekedar di atas ranjang. "Jujur Mar, aku merindukanmu, rindu kita yang dulu tanpa batas. Aku telah menyesal karena berkhianat kepadamu, sungguh Mar," kata Bian mengalihkan tempat duduknya dan kini mereka berdua duduk berdampingan. "Aku pun merindukanmu Mas, tapi kita sudah tidak bisa bersama lagi. Kamu sudah dengan Ningrum," ujar Marlin sembari melepaskan genggaman tangan Bian dan beranjak pergi dari dapur untuk menuju kamarnya. "Tunggu Marlin, kamu mau kemana?" tanya Bian. "Aku mau istirahat Mas, mau lanjut tidur," jawab Marlin meninggalkan Bian seorang diri. Marlin sudah masuk ke kamarnya kembali, sedangkan Bian masih belum beranjak dari tempat duduknya. Bian sadar jika saat ini kelelakiannya terbangun karena melihat Marlin yang memakai baju tidur yang seksi dan terbuka. Sedari tadi ia tidak fokus pada pembicaraan karena matanya tidak mengalihkan pandangannya pada area dada Marlin yang terbuka bagian atasnya. "Astaga Marlin," gumam Bian sambil mengusap wajahnya. Bian beberapa kali menekuk air putih di depannya, baru hendak beranjak tiba-tiba Bi Laksmi juga ke dapur. "Permisi Pak." Tak didengarkan oleh Bian, ia langsung beranjak menuju kamar untuk menemui Ningrum. Kini istrinya sudah tertidur pulas, kondisinya sudah tenang. Tak pernah terpikirkan bagi Bian akan menikahi perempuan penyakitan seperti Ningrum. Padahal bisa dikatakan Ningrum dan Marlin jauh lebih unggul Marlin dari segalanya, tapi entah kenapa ia terpikat pada Ningrum. Masalah ranjang pun Marlin lebih memuaskan daripada Ningrum. Mantan istrinya itu mampu membuat ia lupa dunia, tapi jika bersama Ningrum, Bian lebih menguasai segalanya. Kini Bian menyentuh tangan Ningrum, ia hendak mengecup kening Ningrum, tapi ia lebih jijik melihat luka yang mengeluarkan bau tak sedap. Seketika Bian batal hendak mencium istrinya yang terlelap. Ia langsung menyibak selimut Ningrum. Tanpa diduga, Ningrum hanya menggunakan dress saja. Bian lelaki normal, ia sudah lama tak menyalurkan hasratnya. Malam itu, setelah ia mengobrol dengan Marlin, entah kenapa sejak tadi ada yang harus memaksa meminta untuk disalurkan. "Mas, ngapain kamu?"
Tanya Ningrum menghentikan pergerakan Bian. Aku hanya mau minta hakku sayang. Sudah lama tidak. Mas, aku mohon. Aku tidak bisa, aku sedang sakit, ucap Ningrum. Lebih baik tidur aja mas, aku tidak bisa melayanimu, tolak Ningrum mentah-mentah. Bian menghela nafasnya dan mengembuskannya dengan kasar. Ia kembali keluar kamar dan duduk di sofa ruang tamu. Ia sangat kesal karena Ningrum menolaknya. Tiba-tiba ia menoleh pada pintu kamar yang ditempati oleh Marlin sedikit terbuka. Bian yang pusing langsung menuju kamar Marlin dan membuka pintunya perlahan. Terlihat Marlin meringkuk membelakanginya dengan pakaian tersibak ke atas menampilkan paha mulus Marlin. Bian mendekati Marlin dan menaiki ranjang. Ia memeluk Marlin dari belakang hingga kecupan lainnya ia berikan pada Marlin tanpa penolakan sedikit pun. Mas, kata Marlin terhenti tatkala bibir Bian langsung memberikan serangan. Rencana Marlin berhasil. Ia tersenyum bahagia ketika akhirnya Bian kembali bisa bersamanya dan bersatu. Malam itu, dua orang yang sudah terputus tali pernikahan memadu kasih penuh hasrat. Kau kena jebakku, mas. Marlin berusaha mengimbangi permainan Bian yang lebih ganas dari yang pernah ia rasakan dulu. Marlin terus mendesah menikmati setiap hentakan yang Bian berikan. Tak terasa cukup lama mereka bergumul bertukar keringat sehingga permainan selesai diakhiri dengan lengkuhan panjang Bian. Bian membaringkan tubuhnya di samping Marlin. Lelaki itu langsung terlelap setelah kecapean. Lalu Marlin memperhatikan wajah Bian. Dipandangnya wajah itu. Di dalam hati Marlin ada rasa cinta dan juga rasa benci bercampur menjadi satu. Tapi entah kenapa hati lebih condong pada sakit hatinya. Ia kembali merebut Bian hanya untuk membuat Ningrum lebih jauh lebih merasakan sakit lagi, untuk memberikan efek jera di balik pengkhianatan mereka. Setelah ini kau akan ketagihan, mas, bisik Marlin tersenyum. Di kamar yang berbeda Ningrum jauh lebih tenang. Ia tertidur cukup nyenyak dari malam-malam sebelumnya. Tapi rasa gatal sesekali membuatnya sadar untuk menggaruknya. Tak ada rasa sesal bagi Ningrum karena telah menolak permintaan Bian. Ia benar-benar tidak sanggup untuk saat ini melayani sang suami. Apalagi area intinya sering sakit dan juga bengkak. Tidak jelas penyakitnya apa. Tapi awalnya ia hanya terkena cacar disertai gatal-gatal. Tapi lama-lama menjadi pintik-pintik yang berisi air. Dan ketika bintik air itu terkena garuk, maka akan menjadi luka bahkan berdarah dan menimbulkan bau busuk bercampur nanah. Dari penuturan dokter, ia memang terkena cacar. Setelah diobati bukannya sembuh, tapi pentolnya ditumbuhi semakin banyak. Dari penjelasan dokter, ia terkena cacar sekaligus terkena alergi. Maka dari itu, Bian menganggap itu adalah penyakit biasa saja karena Ningrum tidak menjaga makanannya yang ia konsumsi. Ditambah waktu itu sedang hamil, maka mereka berpendapat itu adalah salah satu efek kehamilannya. Mas, kamu di mana? Panggil Ningrum. Mas. Marlin yang mendengarkan panggilan Ningrum segera membangunkan Bian yang masih tertidur. Lelaki itu mengerjapkan matanya berkali-kali setelah tubuhnya digoyang Marlin. Mas, bangun, Ningrum manggilin kamu tuh, kata Marlin. Cepetan mas, lanjutnya lagi. Aduh, males banget sebenarnya. Perempuan penyakitan itu memang menyusahkan, gumam Bian sembari memunguti pakaiannya. Cepetan mas, nanti Ningrum ngamuk-ngamuk lagi, ucap Marlin. Ya sudah, iya, aku nemuin Ningrum dulu. Sebelumnya aku makasih banyak sama kamu ya sayang. Rasanya tetap sama seperti dulu, kata Bian sembari mengecup pipi Marlin. Marlin mendengarkannya tersipu malu. Mantan suaminya itu selalu mengucapkan kata terima kasih ketika sudah mendapatkan jatahnya. Enak banget sayang, bisik Bian lagi. Lalu meninggalkan Marlin yang masih bergelung dengan selimut tebalnya. Sepeninggalannya Bian, Marlin kembali merebahkan tubuhnya. Ia menatap langit-langit sambil memikirkan langkah selanjutnya. Saat ia memikirkan sebuah rencana, tiba-tiba terdengar suara Ningrum yang meninggi.
Marlin tahu jika Ningrum sedang memarahi Bian. Marlin sengaja menguping pembicaraan di dalam kamar sana. Hanya suara Ningrum, sedangkan suara Bian sama sekali tak terdengar. Ningrum sedang memarahi Bian. Ia geleng-geleng kepala mendengarkan penuturan Ningrum yang terus mengeluhkan ketidakperhatiannya Bian pada dirinya. "Apa Ningrum lupa ya kalau aku ada di sini?" ucap Marlin bertanya-tanya, karena Ningrum sama sekali tidak berpikir apa yang ia ucapkan akan membuat dirinya dan Bian malu. Sedangkan Marlin terus menguping. "Sudahlah Ningrum, kamu itu jangan banyak ngeluh. Aku pun juga capek mendengarkan keluhanmu itu," ucap Bian. Tidak lama setelah pertengkaran itu Ningrum menangis. Lalu tidak lama pintu kamar kembali tertutup, yang artinya Bian keluar dari kamar. Marlin keluar dari kamar untuk mencari keberadaan Bian, sekaligus untuk ke kamar mandi membersihkan tubuhnya. Saat sampai di dapur, ia melihat Bian sedang duduk bahkan sedang menghisap rokok. Marlin baru tahu jika Bian bisa merokok, padahal dulu saat bersama dengannya, lelaki itu sama sekali tidak pernah sedikit pun merokok. "Mas," sapa Marlin. "Marlin?" jawab Bian sembari mematikan rokoknya. "Kamu ngerokok, Mas?" "Iya Marlin," jawab Bian. "Sejak kapan?" "Baru-baru aja, cuma nyoba-nyoba karena akhir-akhir ini sering pusing," jawab Bian. Marlin hanya berohria saja. Ia langsung ke kamar mandi, lalu setelahnya kembali duduk bersama Bian. "Tadi bertengkar, Mas?" tanya Marlin. "Iya, biasa Ningrum begitu. Ia akan mencari-cari kesalahanku." "Sekarang Ningrum sudah tidur?" tanya Marlin lagi. "Iya, malam ini dia jauh lebih tenang. Mungkin karena efek obat," jelas Bian. Marlin hanya menganggukkan kepalanya. Padahal ia tersenyum diam-diam saat Bian tidak memperhatikannya. Bukan efek obat, melainkan malam ini Marlin tidak menggosokkan celana dalam Ningrum ke dalam pohon bambu. Ditambah ia tidak menghidupkan dupa dan memberikan sesajen dari biasanya. Efeknya Ningrum hanya katal-katal saja pada luka korengnya. Andaikan ia melakukan kegiatan itu, mungkin Ningrum akan berguling-guling kesakitan. "Aku tidur lagi ya Mas, capek," bisik Marlin. "Iya, sekali lagi terima kasih ya sayang," kata Bian tersenyum. Ketika Marlin sampai di kamar, Marlin bukannya tertidur. Ia kembali membuka tasnya dan meraih benda yang penuh sayatan tersebut. "Mungkin sekali lagi Ningrum," kata Marlin. Ia seperti tidak puas, tidak mendengarkan rintihan Ningrum. Marlin tersenyum sembari mencari benda kecilnya yang akan digunakan untuk menyayatnya. Satu irisan dimulai. Marlin mempermainkan benda tersebut dengan santainya. Sudut bibirnya tersenyum, lantas menyebutkan nama Ningrum. Baru satu irisan, tapi suara Ningrum yang berteriak membuat telinganya berdengung. Marlin sangat benci melihat Ningrum yang tertidur begitu pulas. Ia membuat mantan sahabatnya itu terus merintih sampai pagi buta. Tolong Mas," teriak Ningrum dari kamar sebelah. "Sakit Mas, tolong." Terdengar suara panik Bian bersamaan dengan suara Pilaksmi. Mereka berdua hanya menjenguk Ningrum untuk memastikan, tapi tidak bertindak apapun. Marlin masih berada di kamarnya. Sebelum ia mengerjakan pekerjaan itu, ia sudah mengunci pintu dari dalam. Persis sayatan yang terakhir sebelum menyudahi permainan, Marlin mengiris lebih panjang dari biasanya. Bahkan suaranya ditekankan lebih keras saat menyebut nama pelakor itu. "Puspita Ningrum!" teriak Ningrum lebih nyaring. Lalu ia kembali merapikan benda tersebut dan memasukkannya pada tasnya. Lalu keluar kamar dengan wajah yang dibuat-buat tidak tahu menahu. Marlin terperanjat kaget ketika melihat Ningrum dengan kedua paha yang terbuka dengan wajah yang berurai air mata. "Ada apa Mas? Kambuh lagi?" tanya Marlin. "Iya Marlin," jawab Bian. Lalu Ningrum kembali hampir pingsan lagi setelah merasakan sakit tiada tara. Ia akan menangis, bahkan tidak berani menggerakkan tubuhnya karena takut akan kambuh lagi. "Bawa ke rumah sakit aja Mas,
biar ditangani. Aku gak keberatan kok mas untuk ikut membantu menjaga Ningrum, kata Marlin. Bagaimanapun juga Ningrum adalah sahabatku, sambungnya lagi. Ya udah, ayo siap-siap dulu, jawab Bian menyetujuinya. Lalu Bik Laksmi juga ikut keluar kamar untuk membantu Bian menyiapkan apa yang perlu dibawa. Ningrum, sabar sebentar ya, bentar lagi kita akan pergi ke rumah sakit, kata Marlin sembari mendekati Ningrum dengan wajah memerah bahkan tatapan matanya terlihat kosong. Marlin, ayo kamu ikut aku, kata Bian. Iya mas, jawab Marlin sedangkan Bian mengangkat Ningrum untuk menuju mobil. Ningrum dibaringkan di jok belakang sedangkan Marlin duduk di samping kemudi. Mereka bertiga sudah siap untuk membawa Ningrum pergi ke rumah sakit. Bik Laksmi enggak ikut? Tanya Marlin. Enggak, Bibi jaga rumah saja, jawab Bik Laksmi. Tunggu mas, tas aku ketinggalan, tunggu sebentar ya, kata Marlin menuju kamar kembali. Saat ia kembali dan berpapasan dengan Bik Laksmi, beliau menautkan kedua alisnya saat melihat Marlin. Ada apa Bi, kok segitunya? Tanya Marlin terkekeh. Bik Laksmi tampak memindai tubuh Marlin, lalu tatapan beliau beralih pada tas Marlin. Bahkan mata beliau tak lepas pada tas tersebut yang terbuka sedikit. Bi, kenapa? Bik Laksmi menggelengkan kepalanya sambil berkata, saya harap bukan kamu pelakunya. Bik Laksmi ngomong apa tadi? Tanya Marlin memastikan. Bik Laksmi menggelengkan kepalanya. Maksud Bik Laksmi menuduh saya? Maaf bu, tapi saya hanya berharap bukan ibu dalang di belakang semua ini, kata Bik Laksmi. Jangan asal ngomong Bi, apalagi sampai terdengar di telinga Mas Bian, ucap Marlin. Tapi bukannya kemarin Bu Marlin meminta kuku Ningrum, terus itu buat apa? Kata Bik Laksmi dengan wajah tegang. Kata saya Bibi tidak perlu tahu, dan jangan menebak hal yang tidak-tidak, ucap Marlin memperingatkan. Tapi itu sudah mengarah kepada Bu Marlin. Saya harap Bu Marlin menyudahi semuanya, kata Bik Laksmi. Menyudahi apa Bi? Sahut Bian yang tiba-tiba datang mengejutkan mereka berdua. Tidak apa-apa mas, ya sudah yuk kita jalan sekarang, kasihan Ningrum, ujar Marlin sembari menggandeng tangan Bian menuju depan. Marlin tidak bisa bernapas lega. Hampir saja Bian mendengarkan pembicaraannya dengan Bik Laksmi. Hal yang ditakutkan hampir saja ketahuan hanya gara-gara obrolan singkatnya. Bi, kami pergi dulu ya, kata Bian dan langsung diiyakan oleh Bik Laksmi. Sesampainya di UGD, Ningrum langsung mendapatkan penanganan. Bian masih menjelaskan penyakit Ningrum yang masih sama yang dialami. Mas, sabar ya, kata Marlin. Mungkin ini yang harus kami petik dari kesalahan kami berdua, jawab Bian memandang Marlin. Marlin terdiam sesaat, ia tersenyum menanggapinya. Padahal kenyataan di dalam hati ia begitu senang akan hal ini. Maaf ya, sudah merepotkanmu Marlin, padahal kamu sedang capek, bisik Bian. Capek? Tanya Marlin. Bukankah tadi habis bercinta? Gurau Bian. Marlin langsung mencubit pinggang Bian. Saat ini ada banyak orang, sedangkan Bian malah membahas masalah ranjang. Apa kamu yang capek mas? Tanya Marlin. Aku gak pernah capek kalau masalah itu sayang, jawab Bian. Sudahlah mas, jangan bahas itu di sini, kata Marlin tersenyum malu. Obrolan mulai berhenti kala Ningrum memanggil Bian, dan sebentar lagi Ningrum akan dipindahkan ke ruang rawat. Mas, panggil Ningrum dengan suara seraknya karena sering berteriak. Ya, kamu selalu ada di sisiku ya, jangan ninggalin aku, kata Ningrum. Bian hanya menganggukkan kepalanya, sedangkan Marlin yang mendengarnya hanya membuang pandangan. Ia benci melihat pemandangan di hadapannya, apalagi kini tengah menggenggam erat tangan Ningrum seperti sangat takut kehilangan. Pagi itu, Bian dan Marlin pulang untuk mengambil beberapa keperluan, dan Marlin juga meminta untuk pulang. Kamu hari ini kerja mas? Tanya Marlin. Iya,
Nanti Bi Laksmi yang menemani Ningrum saat aku kerja, jawab Bian. Kamu mau aku antar pulang? Tanya Bian. Tidak usah mas, kan aku bawa mobil sendiri, jawab Marlin. Sesampainya di rumah Bian, Marlin dipinta untuk makan dahulu, sedangkan Bi Laksmi sudah bersiap untuk pergi ke rumah sakit. Marlin, mas antar Bi Laksmi dulu ya. Kamu makan aja sendiri, soalnya kasihan Ningrum ditinggal sendirian, khawatir kalau ada apa-apa, ucap Bian yang tengah sibuk. Iya mas, gak apa-apa, jawab Marlin menikmati hidangan. Bian dan Bi Laksmi sudah meninggalkan pekarangan rumah. Kini tinggal Marlin yang tengah menikmati sarapan. Marlin begitu leluasa saat tidak ada siapapun di rumah saat ini. Tujuan utamanya ialah menuju kamar utama untuk mengambil barang-barang hasil rampasan si pelakor tersebut. Ia membuka pintu kamar, melihat sekeliling sambil mengibas-ngibaskan tangannya karena aroma tak sedap yang Ningrum tinggalkan. Lalu Marlin membuka laci dan lemari untuk mengambil barang yang bisa dimanfaatkan. Terdapat kotak perhiasan Ningrum yang berada di laci meja rias. Marlin membukanya, melihat beberapa perhiasan berupa cincin dan gelang. Marlin hanya mengambil satu saja. Ia tak mau dicurigai maling karena mengambil habis perhiasan tersebut. Satu bilah cincin sepertinya cukup untuk membayar dukun, gumam Marlin. Ia juga membuka lemari, namun tak ia temukan apapun. Tapi ia kembali mengambil celana dalam Ningrum untuk nantinya akan diperlukan. Marlin memperhatikan kasur dan selimut Ningrum yang berantakan dan dipenuhi percak darah dan juga noda kekuningan. Aroma tak sedap timbul dari kasur. Ada juga beberapa bekas koreng yang telah mengelupas meninggalkan sisa di tempat tidur. Marlin bergidik ngeri melihatnya, sehingga membuatnya mual dan segera keluar dari kamar utama. Bleh. Bau bangke, kata Marlin beberapa kali meludah. Bisa-bisanya ya Mas Bian masih bertahan dengan Ningrum yang sudah bau bangke itu, gumamnya lagi. Saat Marlin berada di dalam kamar, tiba-tiba suara deru mobil datang. Kini Marlin yang berada di kamarnya sudah berdandan secantik mungkin untuk pamit pulang. Sengaja Marlin tidak menutup pintu kamar dengan rapat, hanya untuk memancing perhatian pada Bian. Marlin sayang, panggil Bian mendekati Marlin yang tengah duduk di sisi ranjang. Iya mas, ada apa? Kok cepet banget nganter Bi Laksmi, ngebut ya? Sambungnya lagi. Iya, sengaja, takut keduluan kamu pulang, jawab Bian memangkas jarak di antara mereka. Memangnya kenapa mas kalau aku pulang? Kan rumahku bukan di sini lagi, kekeh Marlin. Bolehkah abang mengulangi permainan tadi malam lagi? Aku menginginkanmu sayang, ungkap Bian mendekati Marlin dan dengan buasnya sudah mencium Marlin. Tunggu mas, aku gak enak sama Ningrum. Aku sangat bersalah. Dia kesakitan sedangkan kita menikmati bercinta, kata Marlin. Lalu Bian menghentikan ciumannya dan kembali duduk seperti semula. Laki-laki itu menghela napasnya. Ia sudah kelewatan batas dan lupa jika Marlin bukan istrinya lagi. Maafkan Marlin, aku tak bisa menahan nafsu, kata Bian mengusap wajahnya frustasi karena saat ini nafsunya berada di atas puncak untuk segera disalurkan. Lebih baik mas makan, belum sarapan kan? Biar aku temani ya sebelum aku pulang, ucap Marlin memintanya Bian untuk makan. Ada kesedihan bagi Bian. Ternyata dia benar-benar merindukan masa-masa ia tanpa batas dengan Marlin. Ia bisa leluasa, bahkan tanpa jarak. Dan sekarang ia hanya bisa pasrah menerima penolakan Marlin. Marlin menarik tangan Bian untuk pergi ke meja makan. Ia tahu lelaki itu belum makan, hanya sibuk merokok dan minum kopi. Yang Marlin tahu, kebiasaan Bian dulu bukan begitu. Jarang makan dan malah memilih merokok. Ada rasa kasihan di hati Marlin, tapi Bian begitu karena Ningrum tidak terlalu memperhatikan suaminya. Aku ambilkan ya mas, kata Marlin. Tidak usah, mas tidak mau makan, sudah kenyang, kata Bian. Kenyang? Bukannya tadi hanya minum kopi doang, memangnya mampu membuat kenyang? Yang ada malah bikin kenamah, cerocos Marlin
dan membuat Bian tersenyum karena Marlin begitu memperhatikan dirinya. Iya, aku makan, jawab Bian terpaksa. Marlin sangat ceria ketika bercerita, dan itu membuat Bian sedikit melupakan masalahnya. Ia merasa kini mereka masih berstatus suami istri. Sesekali Bian tertawa menimbali perkataan Marlin dengan menceritakan hal lucu. Mas, mau aku buatkan teh hangat? Tawar Marlin. Boleh, biar kita sama-sama menikmati teh hangat dan bersantai berdua, ujar Bian mengingatkan kebiasaan mereka berdua sebelum berangkat kerja. Maka mereka akan minum teh bersama sembari menonton televisi. Mereka melakukan apa saja karena belum mempunyai anak dan mempunyai banyak waktu untuk bersama. Ini mas tehnya, ujar Marlin kembali duduk di kursi meja makan. Lalu Bian menyeruput teh manis buatan Marlin dan membuat terlibat obrolan hangat di pagi hari, membuat mereka saling tertawa bersama. Mas, aku pulang ya, kata Marlin. Iya, ayo mas antar ke depan, jawab Bian. Marlin mengambil tasnya lebih dulu yang berada di dalam kamar, sedangkan Bian mengikutinya dari belakang. Aku ambil tas dulu ya mas, ucap Marlin. Saat Marlin mengambil tasnya di kamar, lantas Bian mengikutinya. Marlin terlonjak kaget karena Bian juga ikut masuk bahkan menutup pintu kamarnya. Mas kenapa? Tanya Marlin. Mas sangat menginginkanmu sayang, ungkap Bian dan langsung memberikan serangan tanpa diduga. Marlin tidak bisa melawan dalam pelukan tubuh Bian. Ia juga merindukan permainan tadi malam. Di pagi hari mereka bergumul hebat, kembali melanjutkan permainan tadi malam yang kurang leluasa. Di akhir kegiatan mereka, terdengar suara lengkuan panjang masing-masing yang membuat permainan sudah selesai. Kau begitu nikmat sayang, terima kasih, ucap Bian. Apa kau puas dan ketagihan mas? Tanya Marlin. Iya sayang, jawab Bian. Marlin menatap serius pada Bian, lalu Bian pun juga begitu. Katakanlah apa yang kamu mau, tawar Bian. Aku mau kau singkirkan Ningrum. Maksudmu apa Marlin? Iya, aku mau kamu singkirkan Ningrum jika kamu mau aku kembali lagi, jelas Marlin sembari kembali memakai pakaiannya. Tapi itu sulit Marlin, melihat kondisi Ningrum sekarang sangat memprihatinkan, jelas Bian. Ya itu sih terserah mas aja, tapi itu yang aku mau, terang Marlin. Bian terdiam sejenak sambil memperhatikan Marlin yang berkemas dan bersiap untuk pulang. Baiklah, nanti aku pikirkan, kata Bian. Sesampainya di rumah, ia langsung membersihkan dirinya dan merebahkan tubuhnya di tempat tidur, yang saat ini ia rasakan begitu lelah, apalagi ia lelah melayani Bian yang kedua kalinya. Marlin merasa kini Bian benar-benar sudah ketagihan terhadap dirinya. Tak sia-sia apa yang ia korbankan agar Bian kembali tertarik padanya. Satu persatu yang Marlin harapkan sudah menjadi kenyataan. Ningrum menjadi sakit-sakitan, bahkan hampir sekarat, dan sekarang Bian kembali padanya. Marlin berpikir sejenak, jika Ningrum berada di rumah sakit, maka permainannya ia hentikan sementara. Lalu jika Ningrum kembali pulang, maka ia akan melakukan yang lebih sakit lagi. Perkiraan Marlin jika sahabatnya itu paling 2 hari atau 3 hari akan balik, karena santet yang ia kirimkan hanya menjadi berupa gatal-gatal biasa yang disebabkan alergi. Untuk beberapa hari ke depan tidak perlu sesajen ataupun menyalakan dupa. Tapi jika Ningrum sudah kembali, maka semuanya akan kembali dimulai. Singkat cerita, gimana hari ini? Tanya Marlin saat tiba di toko pakaian. Alhamdulillah bu, lumayan lah, jawab salah satu karyawannya. Syukurlah, udah makan siang belum? Tanya Marlin lagi. Belum bu, jawab mereka kompak. Marlin kembali pergi untuk mencari makanan siang untuk karyawannya. Sengaja Marlin membungkus makanan untuk dirinya juga, karena ingin makan bersama dengan 2 orang yang setia membantu dirinya. Makan dulu nih, kita makan bareng ya, pinta Marlin. Sepertinya Bu Marlin sedang bahagia banget. Dari tadi kayaknya senyum-senyum gitu, ungkap karyawannya.
Ah, enggak juga, biasa aja, cuman keinget hal lucu doang, jawab Marlin tersipu malu karena ketahuan sedang senyum-senyum sendiri. Makan Gih, biar lanjut bongkar barang, ucap Marlin lagi mengalihkan pembicaraan. Dari siang hingga petang Marlin ikut disibukkan dengan kegiatan di toko. Ada beberapa barang yang masuk, ia juga ikut membongkar dan mengecek nota. Lanjut besok aja ya, udah jam 5 lewat nih, ucap Marlin. Dua karyawannya itu langsung berberes memasukkan barang-barang ke dalam, sedangkan Marlin sibuk merapikan kertas-kertas yang berserakan. Bonusnya nanti ya sekalian dengan gaji kalian, kata Marlin lagi, mampu membuat dua orang karyawannya kegirangan. Baik Bu Bos, jawab mereka kompak. Setelah menutup toko, Marlin langsung pulang menuju rumah. Jalan komplek entah kenapa begitu sepi dari biasanya. Marlin memperhatikan rumah-rumah tetangga yang nampak sudah tertutup rapat. Ia segera masuk ke dalam rumah karena langit sudah hampir gelap. Saat ia membuka pintu, entah kenapa tiba-tiba angin dingin berhembus kencang menyapu kulitnya. Lalu Marlin melangkah memasuki rumah, mencari saklar lampu. Sepatu haknya terdengar nyaring ketika berjalan. Ia menyalakan lampu, namun belum sempat ia menyalakannya, sudut matanya tertuju pada dapur yang ia rasakan seperti sedang melihat seseorang yang tengah berdiri. Namun saat lampu dinyalakan dan diperiksa, ternyata tidak ada siapapun. Mungkin hanya penglihatanku saja, gumam Marlin mengabaikannya. Lalu Marlin memasuki kamarnya dan langsung mengambil handuk untuk segera mandi. Ketika Marlin sehabis mandi, kondisi yang capek akibat kerja keras, Marlin merebahkan tubuhnya hingga ketiduran begitu nyenyaknya. Dan tanpa sadar, sejak tadi ponselnya terus berdering. Ia mengerjapkan matanya berkali-kali melihat jam pukul 10 malam. Saat membuka ponselnya, ia menemukan beberapa panggilan dari Bian dan ia kembali menelpon Bian. Halo Mas, ada apa? Maaf tadi aku ketiduran, tanya Marlin saat panggilan telepon terhubung. Nggak ada apa-apa, cuman mau ngasih tahu aja jika Ningrum besok sudah bisa dibawa pulang, jelas Bian di ujung telepon sana. Syukurlah Mas, tapi kenapa pulang cepet? Tanya Marlin. Ningrum katanya sudah baik-baik saja dan ia pun juga selalu meminta pulang, makanya paling besok sore balik, jelas Bian. Oh gitu Mas, syukurlah, nggak terlalu lama menginap di rumah sakit, kekeh Marlin. Iya, tapi Bi Laksmi kebetulan juga besok mau pulang kampung, anaknya sedang sakit, menantunya juga masih di perantauan, makanya beliau izin pulang, jelas Bian. Hah, Bi Laksmi pulang kampung? Ulang Marlin. Iya, besok beliau pulang kampung dan katanya nggak tahu kapan balik lagi karena beliau juga sudah lama tidak pulang, terang Bian. Jadi ku harap kamu bisa kesini main-main dengan Ningrum agar tak terlalu kesepian jika aku sedang tidak ada di rumah, sambung Bian lagi. Mengembang senyum Marlin saat ini ketika Bian meminta dirinya untuk datang ke rumah main-main dengan Ningrum. Oh, baiklah Mas, aku sih setuju saja, jawab Marlin. Saat panggilan ditutup, Marlin tersenyum sambil berkata, aku akan main-main dengan Ningrum Mas, tenang saja. Marlin begitu senang jika Bi Laksmi sudah pulang kampung. Bagi Marlin, Bi Laksmi sekarang ini tidak bisa dipercaya lagi, bahkan bisa menjadi bumerang baginya. Lantas nantinya ia akan begitu senang bisa keluar masuk dengan leluasa tanpa ada yang mencurigai dirinya. Apalagi kini Bian sudah sangat percaya padanya, bahkan lelaki itu tak bisa berpikir jernih karena sudah masuk ke dalam perangkap Marlin. Singkat cerita, waduh, Mbak Marlin ini wajahnya tak puas dipandang, ungkap tetangga Marlin. Ah ibu, bisa aja, muka pas-pasan gini juga, jawab Marlin dari seberang rumahnya. Beneran loh. Ngomong-ngomong, mau kemana Mbak? Ini Bu, mau ke toko, bantu-bantu karyawan juga soalnya, jelas Marlin masih berdiri menanggapi obrolan tetangganya tersebut. Oh gitu, ya sudah silahkan, kata Bu Wati di seberang rumahnya.
Tenang Bu, gak buru-buru juga kok, santai aja, jawab Marlin tersenyum sambil membuka keran air dan menyiram tanaman yang berada di depan rumahnya. Mereka masih terlihat obrolan hangat di pagi hari. Beberapa ibu-ibu yang lain juga ikut menimpali obrolan mereka yang kadang diselingi candaan. Lumayan bisa mengurangi rasa sepi Marlin karena hidup sendirian di tengah-tengah masalah yang kini menimpanya. Ibu-ibu, sekarang lagi marak-maraknya pelakor ya, ngeri, ucap salah satu ibu-ibu. Iya bener Bu, pelakor mah sekarang pada berani taruhan nyawa dan menjadi selingkuhan aja bangga, timpal yang lain. Mbak Marlin kenapa sekarang belum nikah lagi sih? Tanya salah satu ibu-ibu yang mampu membuat Marlin terkejut. Belum ada yang pas Bu, jawab Marlin seenaknya. Dengar-dengar apa benar suamimu dulu direbut pelakor? Iya Bu, tapi sekarang kini kami masih menjaga hubungan dengan baik, jawab Marlin. Kok ikhlas banget sih Mbak? Nggak gedek apa? Kalau saya jadi kamu, udah habis tuh pelakor. Saya viralkan dan saya bikin malu, sambung beliau. Marlin hanya tertawa menanggapinya. Tak ada yang tahu jika Marlin lebih sadis membalas rasa sakit pengkhianatan itu. Betul Bu, bikin gedek kalau masalah gituan, sahut yang lain. Sebenarnya Marlin sudah memberikan pelajaran pada sahabatnya itu, namun ia kalah karena Bian benar-benar buta pada Ningrum. Ia juga pernah menjambak Ningrum, mencakar Ningrum karena emosi yang meluap-luap. Tapi karena Bian begitu melindungi selingkuhannya, maka Marlin tak bisa gerak banyak. Maka dari itu Marlin tidak puas, bahkan rasa sakit hatinya ia pendam diam-diam dan ia tumpahkan dalam sebuah ajian santet. Singkat cerita, malam itu Marlin mendapatkan panggilan dari Bian untuk dijemput karena dipinta makan bersama dengan Ningrum. Sebelum Marlin meninggalkan rumah, ia terlebih dahulu pergi ke belakang rumahnya, menyalakan dupa dan memberikan sesajen, serta menaburkan bunga-bunga pada tempat yang ia anggap suci itu. Lalu Marlin kembali menggosok-gosok celana dalam Ningrum pada salah satu pohon bambu. Bayangkan saja rasanya, inti kewanitaan Ningrum bagaimana. Dan terakhir Marlin menyayat celana dalam itu dengan sayatan lebar, bahkan ia sengaja merobeknya dengan tangannya sendiri. Marlin tertawa terbahak sembari merobek celana dalam itu sembari berkata, benda berharga ini bukan yang dulunya membuat Bian lupa pada aku. Yang kemarin-kemarin baginya hanya sayatan kecil, namun kali ini ia benar-benar memberikan rasa sakit yang luar biasa, yaitu merobeknya dengan tangannya sendiri. Setelah menyelesaikan permainannya, tiba-tiba angin lembut menyapu kulitnya. Bulu kuduknya berdiri seketika. Ia kini bisa merasakan bahwa ada makhluk lain yang datang mendekat. Sesekali dedaunan bambu bergerak-gerak menimbulkan bunyi gemerisik. Marlin tak mau fokusnya terganggu. Ia tak berniat sama sekali untuk menengok atau memperhatikan sekeliling, walaupun hati kecilnya ingin sekali melihat ke belakang. Sedari tadi ia merasakan ada bisikan halus yang persis dekat dengan telinga. Bahkan saat bisikan itu terdengar, ia merasa anak rambutnya tertiup. Marlin menyudahinya dan kembali meletakkan celana dalam Ningrum ke tempat semula. Semua sudah selesai dan ia tak sabar menunggu hasil akhirnya. Lalu ia buru-buru berjalan menuju pintu besi. Langkahnya sangat cepat, namun ia merasakan ada langkah lain yang juga ikut mengikutinya. Sumpah demi apapun, ia sama sekali tak berani melihat ke belakang. Aura dan suasananya kali ini sangat berbeda dari biasanya. Tersengal-sengal Marlin ketika hendak mencapai pintu. Ia segera melangkah masuk dan menutupnya kembali, tanpa ingin tahu keadaan di hutan sana. Baru ia menutup pintu, telinganya dapat mendengar suara riuh yang berada di hutan. Bermacam-macam suara saling memperebutkan sesajen yang Marlin berikan. Setelah mengunci pintu, ia kembali masuk ke dalam rumah. Semua pintu ia kunci dan memastikan jika tidak ada yang mengikutinya saat ini. Kini Marlin berdiri di depan cerminnya. Tubuhnya bermandikan keringat. Tapi ada yang membuat Marlin keheranan, yaitu di cermin memantulkan wajah putih dengan senyuman lebar, bahkan sangat lebar. Marlin terlonjak kaget. Ia langsung menoleh ke belakang.
namun tidak ada siapapun yang kini berada di ambang pintu. Lalu ia segera menutup pintu kamar dan beristirahat. Mungkin hanya ilusi saja, keluh Marlin. Di kediaman yang berbeda, Ningrum menjerit tak tertahankan. Suaranya melengking begitu kesakitan. Kedua pahanya mengangkang memperlihatkan bagian inti yang memerah dan bengkak bahkan menjadi lebih besar. Lalu Bian segera menghampiri istrinya itu. Ia yang sendirian terlihat panik melihat kondisi Ningrum yang berteriak dengan matanya yang membulat dan menonjol menatap ke atas tanpa berkedip. "Ningrum, sadar!" panggil Bian mendekati istrinya yang tak merespon apapun setelah berteriak tadi. "Astaga Ningrum," kata Bian lagi, bingung hendak meminta pertolongan pada siapa, sedangkan ia hanya berdua dengan istrinya. Bian berlari ke tetangga terdekatnya. Ia meminta tolong kepada ibu-ibu agar bisa melihat kondisi istrinya. "Ada apa Pak Bian? Kok panik banget kayaknya?" "Tolong saya, istri saya tidak sadarkan diri dengan mata yang terbelalak," ungkap Bian. Beruntung ada yang belum tidur, sedangkan jam sudah hampir mendekati tengah malam. Beberapa kegaduhan yang berjaga mendengar kegaduhan tersebut ikut berkumpul juga. Mereka semua menuju rumah Bian. Sesampainya di kamar, beberapa ibu-ibu yang ikut melihat pun juga terkejut melihat kondisi Ningrum yang memprihatinkan. "Astagfirullahaladzim," ucap salah satu ibu-ibu. "Masih bernapas tidak?" tanya Ibu Dian. Salah satu ibu-ibu yang bernama Bu Widi mendekati Ningrum. Lalu beliau mendekatkan jari beliau pada hidung Ningrum. Beliau juga memegang tangan Ningrum sambil menggelengkan kepalanya. "Innalillahi, sudah tidak ada," ucap beliau. "Tapi sebelum saya minta tolong tadi, saya lihat Ningrum masih bernapas, Bu," ungkap Bian begitu syok atas kejadian ini. "Sabar ya Pak Bian," ucap bapak-bapak yang ada. Bian meneteskan air matanya, namun ia juga sedikit lega karena dengan kematian Ningrum maka tubuhnya tidak sakit lagi. Beberapa ibu-ibu yang lain juga ikut berpendapat jika sering mendengar suara teriakan Ningrum. Tidak tahu jika Ningrum sedang sakit karena Bian jarang bergaul, begitu pula dengan Ningrum. Tetangga yang lain hanya dekat dengan Marlin, sedangkan dengan Ningrum jarang keluar rumah ataupun bersosialisasi dengan para tetangga lainnya. "Saya sering sih sebenarnya kalau mendengar Ningrum menjerit," ucap ibu-ibu. "Saya juga Bu, tapi saya tidak berani menanyakannya," timpal yang lain. "Istrinya yang ini mah sombong, berbeda jauh dengan Marlin," sahut yang lain. "Udah jangan gitu, jangan dibanding-bandingkan, kasihan orangnya sudah meninggal," kata Bu Widi. Di kediaman Bian, orang-orang berdatangan. Pihak keluarga dari Bian pun juga sudah berdatangan. "Memangnya sakit apa sih?" tanya ibu-ibu yang lain saling berbisik. "Katanya sih kena cacar saat hamil muda, tapi sampai sekarang cacarnya tak kunjung sembuh. Bahkan penyakitnya itu mengakibatkan ia keguguran kemarin," jelas ibu-ibu yang tengah membicarakan tentang penyakit Ningrum. "Oh, sempat hamil ya ternyata?" "Iya, tapi keguguran karena Ningrum kena penyakit aneh itu," jawab yang lain. "Penyakitnya kayak bukan cacar biasa deh. Apa jangan-jangan ada yang sengaja memperbuatnya ya?" "Betul itu Bu, saya pun juga berpikir demikian. Setahu saya penyakit cacar tidak segitunya deh," sahut yang lain juga ikut menimpali. "Awalnya memang sakit cacar sih, tapi sekaligus diperbuat oleh orang kali," sahut Bu Widi. Mereka masing-masing saling menerka-nerka tentang penyakit Ningrum. Tidak sedikit yang berpendapat jika Ningrum terkena guna-guna atau santet kiriman. "Ih, ngeri deh liatnya," kata ibu-ibu yang lain sambil bergidik ngeri. Beberapa ibu-ibu yang hadir tidak terlalu tahu tentang kondisi Ningrum yang sebenarnya. Mereka hanya melihat tubuh Ningrum yang terbuka saja. Jika mereka melihat organ intim Ningrum, bisa dipastikan mereka akan lebih mengerikan. Ibu-ibu yang melihatnya dipinta Bian untuk tutup mulut. Bahkan yang memandikan jenazah Ningrum hanya anggota keluarganya. Beberapa keluarga terdekat Ningrum juga berdatangan. Ia sudah tidak memiliki orang tua lagi ataupun saudara,
hanya ada mempunyai keluarga dekat dan jauh saja. Saat dimandikan, tubuh Ningrum mengeluarkan aroma busuk. Area organ intim yang membengkak mengeluarkan darah kehitaman yang begitu kental. Beruntung kedua kakinya yang mengangkang bisa dirapatkan, matanya pun juga tidak terbelalak lagi, namun tidak sepenuhnya tertutup rapat. Melihat kondisi Ningrum bisa dipastikan ketika ia sedang meregang nyawa yang teramat sakit. Marlin pun begitu kaget ketika Bian menelponnya di tengah malam tentang Ningrum yang meninggal dunia. Ia tidak menyangka jika merobek celana dalam Ningrum mampu membuat wanita itu meregang nyawa. Tidak puas rasanya, ia menyakiti Ningrum dengan perlahan. Sedikit ada rasa sesal saat itu, tapi begitulah takdir Ningrum, mungkin tubuhnya tidak terlalu kuat. "Sabar ya mas," kata Marlin menyemangati Bian. Marlin diperbolehkan melihat kondisi Ningrum untuk terakhir kalinya. Beberapa orang yang melihatnya begitu terharu dengan tulusnya Marlin, tapi tidak ada yang mengira jika Ningrum sakit adalah sebab Marlin. Kain kafan berlumuran darah kehitaman karena bagian organ Ningrum terus mengeluarkan cairan kental tersebut. "Padahal udah diganjal dengan kain deh," keluh ibu-ibu yang ikut membantu prosesnya. "Kasih pembalut aja kali ya, dipakaikan celana," usul salah satu keluarga Bian. "Gak usah lah, biarin aja gitu, biar cepat selesai pekerjaan kita," kata yang lain. "Jangan begitu, nanti orang-orang yang ikut menyaksikan malah jijik dan pada takut," sahut yang lain. Akhirnya kain kafan diganti lagi dan jenazah dipakaikan celana dalam dan juga pembalut. Marlin sebagai sahabatnya ikut melihatnya. Air mata yang ia keluarkan hanya air mata kepalsuan. Setelah proses acara pemakaman selesai dan berakhir lancar dan para pelayat sudah pulang, bahkan sebagian anggota keluarga juga sudah pulang, hanya sepupu Bian yang menemani sampai beberapa hari ke depan. Sejak kematian Ningrum, kini Marlin tak banyak kegiatan lagi, tapi ada yang membuat ia ganjal beberapa hari terakhir ini. Ia sering melihat penampakan wajah putih dengan senyuman lebar. Bahkan saat ini Marlin berada di dapur duduk di kursi meja makan, tapi pantulan wajah putih itu selalu ada. Marlin memberanikan diri untuk menoleh ke belakang, tapi tidak didapati apa-apa. "Siapa itu? Jangan ganggu saya. Pergi dari sini." Dalam keheningan Marlin merasa gusar. Ia tahu ia hanya seorang diri, namun perasaannya mengatakan jika ada yang ikut dengannya masuk ke dalam rumah ini. Lalu Marlin segera tidur. Besok ia berangkat dengan Bian, hanya sekedar untuk temu kangen, sekaligus untuk bisa mengambil hati mantan suaminya itu. Di kediaman Bian, Marlin menepikan mobilnya di pekarangan rumah besar bercat putih itu. Setahu Marlin kini hanya ada sepupu Bian yang masih tinggal menemani Bian. Beberapa kali ia mengetuk pintu. Akhirnya pintu terbuka, menampilkan wajah kusut Bian yang begitu kehilangan Ningrum. "Mas sedang tidur ya?" tanya Marlin. "Tidak, hanya rebahan saja," jawab Bian meminta Marlin untuk masuk. "Jangan terlalu dipikirkan dan bersedih berkelanjutan mas, ikhlaskan saja," kata Marlin menyemangati. "Entahlah, saat ini mas benar-benar merasa bersalah dengan Ningrum. Karena ketika ia sedang merintih kesakitan, mas kadang bentak dia." Jelas Bian membayangkan apa yang pernah ia lakukan pada Ningrum. "Wajar saja mas begitu, karena mas juga kan kecapean, ditambah keluhan Ningrum lagi," ucap Marlin mendekati Bian yang tengah duduk bersandar dengan tatapan menerawang. "Sudah mas, jangan bersedih, lebih baik kita senang-senang ya," kata Marlin tersenyum. "Senang-senang? Mau kemana emangnya?" tanya balik Bian sembari menatap Marlin penuh tanya. "Aku merindukanmu mas, sangat rindu. Jujur saja aku masih cinta sama mas," ungkap Marlin berkelayut manja di lengan Bian. Lalu Bian menatap netra Marlin dengan serius. Entah kenapa Bian merasa menjadi serba salah. Ia berkhianat dengan Marlin dan menikahi Ningrum. Lalu saat ia sudah bersatu dengan Ningrum, ternyata ia kembali berkhianat, bahkan melakukan hal terlarang di saat Ningrum sedang sekarat.
"Mas, kok segitunya ngeliatin aku?" tanya Marlin membahas manik mata Bian. "Dandanan aku menor ya mas? Atau ada sesuatu di wajahku?" sambung Marlin. "Tidak ada, kamu begitu sangat cantik hari ini," kata Bian tersenyum. "Mas, aku ingin kita bersama lagi," ucap Marlin serius. "Mas juga ingin bersama dengan kamu lagi sayang, tapi tunggu beberapa saat ya. Kamu bersabar ya," ucap Bian membelai rambut panjang Marlin. "Berapa lama mas untuk aku harus bersabar?" tanya Marlin lagi. "Tunggu minimal 40 hari ningrum dulu," jawab Bian tersenyum kemas ketika melihat wajah masam Marlin yang dibuat kesal. Melihat ekspresi Marlin, Bian lantas terasa terpancing, apalagi saat ini mereka sedang berduaan. Bian dengan kasar memeluk pinggang Marlin sehingga perempuan itu terjatuh dalam pelukan Bian dengan keras. "Ah, mas!" pekik Marlin. Setelah memeluk Marlin dengan gagahnya, laki-laki itu menggendong Marlin dan dijatuhkannya perempuan itu ke atas kasur. "Ih, mas, kamu mau apa? Nanti kelihatan sama saudara kamu lagi," kata Marlin sedikit panik. "Tidak ada siapapun di sini sayang," jawab Bian membuka satu persatu pakaiannya. "Bukannya sepupu kamu masih ada di sini?" "Ada, tapi saat ini hanya kita berdua saja," jawab Bian hendak memulai aksinya. "Dia kemana?" Belum habis Marlin berbicara, tiba-tiba Bian malah memberikan ciuman mautnya sehingga Marlin tak dapat menolaknya. "Shh, diam, jangan menolaknya Marlin," kata Bian menempelkan jari telunjuknya di bibir Marlin. "Tapi mas..." Lagi-lagi Marlin dilarang untuk berbicara. Siang itu juga, dua orang tersebut saling berbagi keringat. Bian begitu menikmatinya, begitu pula dengan Marlin. Lantas tidak terasa Bian melepaskannya di saat detik-detik terakhir permainan mereka dan terdengar keluhan panjang Bian menyudahi kegiatan tersebut. "Makasih ya sayang," ucap Bian mengecup pipi Marlin sebelum Bian tak sadarkan diri akibat kelelahan. "Mas, bangun," panggil Marlin. Bian beberapa kali mengerjapkan matanya dan memperhatikan penampilan Marlin yang sudah rapi. "Mau kemana?" tanya Bian. "Aku mau pulang dulu mas," jawab Marlin. "Pulang? Nanti kesini lagi nggak?" "Besok aku kesini lagi," jawab Marlin. "Kenapa nggak nginep aja malam ini?" "Aku ada urusan malam ini mas, dan tidak bisa ditinggalkan," jawab Marlin. "Oh baiklah, terima kasih ya sayang. Hati-hati di jalan dan ini hadiah untukmu," kata Bian mengeluarkan sebuah amplop yang cukup tebal. Marlin tersenyum dan menerimanya. Ia langsung pamit pulang dan meninggalkan Bian yang masih setengah mengantuk bercampur lelah. Sebenarnya ia ingin menginap, namun ia harus segera pergi ke kediaman Mang Antok terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalahnya. Ada banyak nanti pertanyaan yang akan dilontarkan pada lelaki parubaya itu. Setelah dari rumah Mang Antok, jika sempat ia juga akan mendatangi kediaman Mbah Waro, dukun hebat tak ada tandingannya. Marlin ingin cepat menyelesaikan tugasnya. Ia sudah memberikan pelajaran pada Ningrum sehingga mampu membuat perempuan itu meregang nyawa. Dan sekarang ia ingin menguasai Bian kembali. Sehabis melayani Bian, Marlin menuju tokonya. Lalu sesampainya di toko, "Saya langsung pamit pulang ya, nanti kunci bawa pulang kamu aja," ujar Marlin pamit pulang pada dua karyawannya. "Oke bu, siap," jawab mereka berdua kompak. Sehabis dari toko, Marlin segera pulang ke rumah untuk mandi dan bergegas pergi menemui Mang Antok. Hari ini cukup melelahkan bagi Marlin. Yang pertama ia lelah setelah bergumul dengan Bian. Lalu ia lanjut pergi ke toko dan saat ini tengah bersiap pergi lagi. Tak lupa Marlin membawa uang yang cukup banyak agar nantinya akan diberikan pada orang yang telah membantunya tersebut. Di perjalanan Marlin tersenyum puas sembari menikmati jalanan di waktu maghrib sedikit lebih lenggang, dan di masjid-masjid terdengar suara imam yang sedang membaca surah. Sejak ia dihianati Bian dan sahabatnya,
Dirinya tak pernah taat lagi. Rasa sakit yang diberikan oleh keduanya benar-benar mampu merusak mentalnya. Marlin sangat kecewa, bahkan akal sehatnya pun juga sudah hilang. Ia benar-benar depresi ketika tahu kenyataan pahit yang ia terima. Lalu Marlin menyalakan musik di dalam mobil sambil sesekali ia ikut bernyanyi, pertanda kini harinya sedang bahagia. Kini mobilnya menepi ke sebuah pedesaan. Suasana sudah gelap keseluruhan. Tak ada bulan ataupun bintang, pertanda langit sedang mendung. Marlin mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Ia sudah sampai di kediaman Mang Antok. Suasana desa nampak sepi. Bahkan orang yang berjaga di pos ronda pun tidak ada satu orang pun. "Assalamualaikum, Mang," panggil Marlin. "Waalaikumsalam, Neng," jawab Mang Antok melihat tamunya yang datang. "Masuk dulu, di luar dingin cuacanya," kata Mang Antok mempersilahkan tamunya untuk masuk. Marlin masuk ke dalam dan duduk di kursi. Baru hendak mengobrol, tiba-tiba istrinya dari Mang Antok datang membawakan minum berupa teh hangat. "Silahkan diminum, Neng," ujar beliau lalu kembali ke belakang. "Terima kasih banyak, Bu," jawab Marlin. "Ada perlu apa kesini lagi? Ada masalah lagi?" tanya Mang Antok. Lalu Marlin menjelaskan semuanya tentang niatnya bertandang ke sini. Ia juga memberi tahu jika orang yang ia kerjakan sudah meninggal dunia. "Lalu?" tanya Mang Antok. "Yang saya ingin tanyakan, apa benda-benda yang saya simpan itu harus diambil lagi dan dibuang?" tanya Marlin. Mang Antok mangguk-mangguk saja sambil berkata, "Iya, ambil lagi, lalu buang saja," jawab beliau. "Kalau tidak diambil, gimana resikonya, Mang? Dibiarkan di sela-sela rumpun bambu?" tanya Marlin. Mang Antok menyulut rokoknya sambil tersenyum, baru beliau menjawabnya, "Ambil dan buang, jangan dibiarkan di sela-sela bambu. Nanti malah menjadi senjata makan tuan."